datang di channel Matematika ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri yang terdiri dari beberapa video. Bagian pertama itu adalah barisan geometri, kemudian suku tengahnya, deret geometri, sisipan pada barisan bilangan geometri, pemisalan membentuk barisan geometri, dan bagian yang terakhir adalah tentang deret geometri tak hingga. Nah, pada video yang pertama kita akan membahas tentang barisan geometri. Barisan geometri. Barisan geometri itu adalah merupakan barisan bilangan yang memiliki nilai pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Barisan geometri contohnya ya 3, 6, 12 dan seterusnya. Jadi antara 3 dan 6 itu memiliki pembanding yang tetap sama dengan saat 6 dan 12. 3 itu adalah suku pertama atau di simbolnya adalah A, U1A. Kemudian 6 adalah suku kedua, 12 adalah suku ketiga, demikian juga seterusnya, gitu ya. Nah, barisan ini, bilangan-bilangan ini memiliki pembanding atau rasio yang tetap. Jadi rasio itu simbolnya R. Nah, bagaimana nilai R-nya yang tetap itu kita dapatkan, yaitu adalah dengan UN per U, N-nya sekarang kurang 1. Nah, misalnya kita pakai N-nya 2, berarti ditulis U2 per ini 2, berarti 2 kurang 1 adalah U1. U2-nya adalah 6. Kemudian U1-nya adalah 3. Gitu ya, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi rasionya didapat 2 atau suku ketiga, jadi N-nya 3, U3 per, kalau ini 3 berarti ini 3, N-nya kurang 1, 2, berarti U3 per U2. Nah, itu maksudnya yang berurutan, jadi yang berdampingan. Oke, kita ganti U3-nya adalah 12, kemudian U2-nya adalah 6. Ya, hasilnya sama 2 kan. Nah, itu yang disebut dengan memiliki pembanding atau rasio R yang sama, yaitu 2. Nah, permasalahan dalam barisan geometri itu adalah bagaimana kita menentukan suku kesekian. Jadi ya, misalnya suku keempat. Suku keempat berapa? Karena rasionya adalah 2. Jadi 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, maka 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 berarti 24. Jadi suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, suku ke-4 adalah 24. Tapi kalau nanti menentukan suku yang berikutnya, nah kita tidak usah membuat berceceran seperti ini, maka digunakanlah rumus sebagai berikut. Nah, untuk menentukan suku keberapa, jadi suku ke-n, suku ke-7, suku ke-100 dan sebagainya, itu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali rasio. Rasionya dipangkat, kalau ini N berarti ini di N-nya dikurang 1. Seperti itu ya, mudah. Jadi berapa N? 7 berarti R-nya pangkat 6. N-nya 10 berarti R-nya pangkat 9, jadi dikurang 1. Ya, UN itu adalah suku ke-n, A itu adalah suku pertama atau suku awal atau U1. R itu adalah rasio, jadi caranya ini ya. Dan N adalah banyaknya suku. Oke, sebagai contoh, diketahui barisan bilangan 3, 6, 12 dan seterusnya. Jadi persis ini soal barisan geometri. Tentukan suku ke-6. Nah,
yang ditanya, kita bisa menghitung dengan pakai rumus ini. Jadi suku ke-6 berarti UN nya 6, atau kalau ini 6 ini baru suku 1 2 3 4 ya dijejer aja terus boleh. Nah, kebetulan dekat gitu. Oke, sekarang U5 kemudian U6. Ayo 24 kali 2 48. 48 kali 2 96. Berarti nanti jawabannya adalah 96. Jadi ini dengan membuat barisannya berceceran jadi tulis lanjut. Kebetulan U6 gitu ya. Nanti kalau U100 gitu ya enggak mungkin kita membuat jejer sebanyak 100 dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus ini. Nah, kita akan coba gunakan ini. Jadi diketahui dari barisan ini itu adalah suku pertama U1 atau A adalah 3 gitu ya. Kemudian rasio itu sama dengan 6/3 ini ya, U2 per U1, jadi 6 bagi 3, atau boleh juga 12 bagi 6. Boleh yang mana salah satu pakai, boleh 12 bagi 6, jadi hasilnya 2. N nya berapa? N nya itu adalah yang ke-6 ini, jadi N nya 6. Nah yang ditanya itu adalah UN, N nya 6, jadi U6 berapa? Oke, jawabnya itu ya, UN itu sama dengan A suku pertama kali R gitu ya, ini kali R. Kalau ini N maka pangkatnya R dikurang 1. Kita ganti U6 sama dengan A nya adalah 3, kita tulis 3 kali R nya itu dikurung ya biar aman 2, berarti 2. Nah pangkatnya N min 1 6 kan, N nya kurang 1 berarti 6 kurang 1 berapa? 5. Nah lanjut 3 2 pangkat 5, silahkan dihitung 2 pangkat 5 berapa. Jadi orek-oreknya 2 5 kali ya, pangkat 5. Nah itu 2 3 4 5, ini 4, ini 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 2 3 2, berarti sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 dapatnya 32. Nah berapa 3 kali 32? Iya 96. Nah hasilnya sama, jadi 96. Jadi seperti itu contoh nomor 1 soal tentang barisan geometri. Selanjutnya soal contoh nomor 2 itu adalah suku ke-8 dari barisan 125, kemudian 25, 5 dan seterusnya. Nah ini ada pembanding, jadi ada rasio. Jadi 25 bagi 1 25, 5 bagi 25 itu pembandingnya tetap. Nah, berapa? Mari kita coba. Jadi ditanya suku ke-8. Oke, diketahui itu ya, diketahui A jadi suku pertama atau U1 berapa? 1 2 5. Kemudian rasio pembandingnya adalah U2 per U1 atau U3 per U2 gitu ya. UN kan UN per U, kalau ini N ini kurang 1. Nah kita ambil yang ini boleh, jadi 1 2 3 U3 per 3 ini 3 nih kurang 1 U2, kita ganti U3 nya 5, kemudian U2 nya adalah 25. Nah lebih mudahan, jadi 5 per 25 disederhanakan, ini 1 25 bagi 5 dapatlah rasionya 1/5. Kemudian N nya berapa? Diketahui N nya adalah 8 karena suku ke-8. Oke, ditanya adalah suku ke-8 gitu ya. Nah, sehingga jawabnya adalah UN sama dengan yang ini ya,
Jadi A kali R, pangkatnya R adalah N kurang 1. U8, N nya 8 sama dengan A nya berapa? A nya 125, kemudian kali R nya adalah 1/5. Nah, R nya 1/5, kemudian ini N nya 8, berarti 8 kurang 1 yaitu 7. Oke, kita tulis dulu 125 kali rasionya 1/5 pangkat 7. Jadi ya, kita lanjutkan di sini. Jadi sama dengan 125 itu 5 pangkat 3. Jadi 5 kali 5 kali 5, 25 kali 5 berarti 125 kan. Jadi 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. Kemudian ini 1 pangkat 7 berarti 1 pangkat 7 per 5 nya pangkat 7, 5 nya juga pangkat 7. Nah udah, 5 pangkat 3, jadi 5 nya berjejer 3 gitu kan. Nah 1 pangkat 7 kan 1, jadi nggak ngaruh, tetap 1 per, tinggal yang per 5 nya pangkat 7, 5 nya berjejer 7 tuh, 3, 4, 5, 6, 7 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 5 pangkat 7. Nah sehingga ini sederhanakan jadi 1, masihlah 1 per 5 pangkat 4 berapa? 5 pangkat 4 atau 5 nya 4 kali berapa? 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 25 kali 25 6, 25. Jadi jawabannya adalah 1 per 6, 25. Nah yang mana? 1 per 6, 25 berarti adalah D. Oke, selanjutnya contoh barisan bilangan geometri. Permasalahannya itu adalah seperti nomor 3 ya. Rumus suku ke N dari barisan 6, 4, 8, 1 dan seterusnya adalah, jadi sekarang bukan mencari berapa suku ke N tapi rumus UN nya. Jadi A, B, C, D, E itu jawabannya seperti itu. Pilihannya mari kita coba. Diketahui gitu ya. Nah, dari barisan ini diketahui suku pertama 6, 4 atau A itu sama dengan 6, 4. Kemudian rasio itu adalah, jadi suku yang berurutan pembandingnya, rasio yang berurutan 64 dengan 8 ya. Jadi ini kita bandingkan, itu 8 banding 64. Atau boleh juga berurutan yang ini, suku ketiga banding suku kedua, suku ketiga 1, suku kedua 8. Ya udah, ini udah dia. Jadi 8 per 64 itu sama dengan 1/8. Nah yang ditanya itu adalah UN. Oke, UN sama dengan ini ya, A kali R, R-nya pangkat N-1. Jadi UN sama dengan A-nya berapa? 64. Kemudian kali R-nya berapa? 1/8. Ya. Kemudian pangkat N-1. Nah, ini hasilnya kita sederhanakan lagi gitu ya. Kalau 8 itu kan 2 pangkat 3 tuh. Berarti 64 juga bisa jadikan 2 pangkat berapa gitu. Oke, 2 pangkat berapa nih 64? Orek ya, 64 itu kan 8 kali 8 tuh. Nah, 8 itu 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2. Jadi ini ada 2 pangkat berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kemudian 1/8-nya itu adalah 1/2 pangkat 3 gitu ya.
ini N min 1 tetap. Nah, apa artinya 1 pangkat ini 2 pangkat 6, tetap kita tulis 2 pangkat 6. 1/2 pangkat 3 itu adalah sama dengan 2 pangkat min 3 gitu ya. Jadi kalau 1/2 pangkat pi, nah itu sama dengan ini 2 pangkat pi di bawah, berarti jadi 2 pangkat min pi. Min itu artinya 1/, gitu ya. Jadi ini 1/2 pangkat 3 adalah 2 pangkat min 3. Pangkatnya gimana? Tetap. Nah seperti itu. Kemudian sama dengan 2 pangkat 6 tetap, 2 pangkat 6 itu. Nah ini tinggal dikali, min 3 kali n, min 3n. Jadi tulis dulu 2 min 3 kali n, min 3n, min 3 kali min 1, min kali min plus berapa? Min 3 kali min 1 plus 3. Jadi seperti itu. Nah kemudian bilangan pokoknya sama 2, karena ini kali berarti pangkatnya dijumlah 6 tambah ini berapa? Min 3n tambah 3. Yo tinggal dirapikan, 2 pangkat min 3n nya ndak ada yang apa namanya n lagi, variabel n, berarti tetap tulis min 3n. Kemudian yang konstanta 6 sama 3 boleh dijumlah, 6 tambah 3 berarti 9. Nah inilah hasilnya, atau ditulis hasilnya cari 2, 9 nya kita tulis di depan, kemudian min 3n di belakang, 2 pangkat 9 min 3n. Jadi 2 pangkat 9 min 3n, jawabannya A. Nah selanjutnya itu adalah nomor 4. Diketahui suku ketiga dan suku kelima barisan geometri dengan suku-suku positif adalah berturut-turut 18 dan 162. Maka suku ke-6 adalah, jadi dalam soal ini barisan geometri itu semua sukunya positif. Jadi tidak ada yang positif, negatif, tidak ada seperti itu, semua positif. Kemudian suku ketiganya 18, suku kelimanya 162. Oke, kita jawab diketahui ya. Suku ketiga berapa? Suku ketiga itu 18. Kemudian suku kelima itu sama dengan 162 gitu ya. Nah ditanya adalah suku ke-6 itu adalah yang pertama ya. Jadi tahap pertama kita tulis ini yang diketahui, U3 itu sama dengan 18. U3 nya kembalikan ke definisi dari rumus ini, jadi ini 3 berarti AR 3 kurang 1 berapa? 2. Oke, kita ganti, ini kan 18 nih menunggu. Nah ini adalah A kali R pangkat 3 kurang 1 2. Udah dapat nemu ini. Nah kemudian yang kedua ya, tahap kedua itu adalah yang U5 ini. U5 itu sama dengan 162. Nah sama dengan 162 nih, luas kanan 162. U5 nya diuraikan, A kali R pangkat 5 kurang 1 4 ya, berarti AR pangkat 4. Ditulis A R pangkat 4. Nah yang pertama, persamaan pertama ini kita substitusikan di sini nanti. Ini diurai dulu biar muncul AR pangkat 2. Oke, A tetap, R pangkat 4 itu kita urai menjadi R pangkat 2 kali R pangkat 2.
Jadi R pangkat 2 kali R pangkat 2 adalah pangkatnya ditambah menjadi R pangkat 4, sama dengan ini tetap 162. Nah, bisa dilihat ini adalah persamaan 1, yaitu 18, ganti dengan 18. Jadi disubstitusi R pangkat 2 18, substitusi ini 18, kemudian ini R kuadrat tetap sama dengan 162. Nah, berapa R kuadrat? R kuadrat sama dengan 162 dibagi 18. Ayo silakan dibagi, berapa nih? Sama dengan 9, gitu ya. Jadi 9 kali 8 72, ini ekornya 2 nih, jadi 9. Berarti R nya berapa? Jadi R nya dapat akar 9 ya. Positif negatif plus minus akar 9, berarti R sama dengan, karena dia bilang suku-suku positif saja, berarti rasionya positif. Akar 9 berapa? Positif 3. Nah, yang ditanyakan suku ke-6. Suku ke-6 baru rasio dapat 3, A nya belum. Maka tahap ketiga itu adalah itu ya, tahap ketiga. Kembali ke ini, boleh ke persamaan 1, A R kuadrat sama dengan 18. A nya tetap, kita mau cari A, R nya sudah tahu 3, berarti 3 pangkat 2 sama dengan pangkat 2 ya, sama dengan 18. 3 pangkat 2 9, A kali 9 sama dengan 18. Berapa A? A sama dengan 18 bagi 9, dapat 2. Nah, akhirnya lengkap, ada R3, ada A2. Maka tahap terakhir mencari, tahap keempat ya, mencari U ke suku ke-6. UN sama dengan A R pangkat N-1. U6, jadi N nya 6 sama dengan A nya berapa, dapat 2. R nya berapa, kita kurung R nya 3, gitu ya. Nah, di 6 ini N nya 6, 6 kurang 1 5. Oke, sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 5 berapa, diorek-orek ya, 3 pangkat 5, 3 nya bercecer 5, 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81, 81 kali 3 2 4 3, jadi 2 kali 2 4 3. Nah, sekarang tinggal dikali, sama dengan 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 3 6. Jadi jawabannya adalah suku ke-6 486. 486 itu adalah, nah seperti itu pembahasan tentang barisan geometri. Nah, demikian video bagian pertama barisan deret geometri, khusus membahas tentang barisan geometri saja.